Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Alzarisma Ea NIM 18052033, 2 Dila Febrina NIM 21231056, 3 saya sendiri Elsa Seprima NIM 21231057, dan yang terakhir Fahri Raza NIM 21231058. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pemikiran tentang pendidikan. Pengertian aliran pendidikan. Aliran adalah suatu paham atau pendapat yang muncul dari beberapa pelopor, yang dalam hal ini adalah tokoh-tokoh pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, sehingga dalam penerapannya dibutuhkan sebuah landasan atas apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dila Febrina dengan NIM 21231056 akan melanjutkan membacakan materi tentang pemikiran klasik. Yang A. Empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya empiri, yang berarti pengalaman. Aliran ini dipelopori oleh John Locke 1632-1704, filosof kebangsaan Inggris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulisi, maka pendidikanlah yang akan menulisnya. Perkembangan seseorang tergantung 100% pada pengaruh lingkungan atau pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan penting sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Yang B. Nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya nativis, berarti terlahir. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filosof kebangsaan Jerman yang hidup dalam tahun 1788 sampai 1880. Dia berpendapat pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya sejak lahir. Hasil akhir perkembangan dan pendidikan manusia ditentukan oleh pembawaannya dari lahir. Pembawaan itu adalah yang baik dan ada yang buruk. Oleh karena itu, manusia akan berkembang dengan pembawaan baik maupun pembawaan buruk yang dibawanya dari lahir. Yang C. Naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin, dari kata natur, artinya alam, tabiat dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau 1712-1778, filosof kebangsaan Perancis. Aliran ini dinamakan juga nativisme, ialah aliran yang meragukan pendidikan untuk berkembang seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ciri utama aliran ini ialah dalam mendidik seseorang kembalilah kepada alam agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan yang baik itu supaya berkembang secara spontan. Kalau akan diberikan juga pendidikan, hendaklah dikembangkan aturan-aturan masyarakat yang demokratis, sehingga kecenderungan alamiah anggota masyarakat dapat terwujud untuk menjaga pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirugikan. Yang D. Konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari bahasa Inggris, asal katanya konvergensi, artinya pertemuan pada suatu titik.
Aliran ini dipelopori oleh William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman, 1871-1937. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan seseorang. Pembawaan seseorang baru berkembang karena pengaruh lingkungan. Hendaknya para pendidik dapat menciptakan suatu lingkungan yang tepat dan cukup kaya atau beraneka ragam agar pembawaan dapat berkembang semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Raza dengan NIM 21231058 dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan materi pemikiran tentang pendidikan, yaitu pemikiran baru. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang meningkatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain F.R.A. Finger tahun 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Heimatkunde, yaitu pengajaran alam sekitar, dan J. Lickhardt tahun 1859 sampai 1916 di Belanda dengan Hertvolleven, yaitu kehidupan senyatanya. Yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid Minat de Clory tahun 1871 sampai 1932 dari Belgia dengan pengajaran pusat minat Centres d'Intérêt. Pendidikan de Clory berdasarkan pada semboyan École pour la vie par la vie, yaitu sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anda harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri atau tentang hasrat dan cita-cita, dan pengetahuan tentang dunianya, yaitu lingkungannya, tempat hidup di hari kedepannya. Menurut de Clory, dunia ini terdiri dari alam dan kebudayaan, dan dunia harus hidup dan mengembangkan kemampuannya untuk mencapai cita-cita. Oleh karena itu, harus mempunyai pengetahuan atas dirinya sendiri dan dunianya. Pengetahuan Anda harus bersifat subjektif dan objektif. Yang ketiga yaitu sekolah kerja. Sekolah kerja yaitu gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Comenius tahun 1592 sampai 1670 menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukangan di sekolah. Namun yang sering dipandang sebagai bapak sekolah kerja adalah G. Kersentiner dengan bapak Arbeiterschule atau sekolah kerja di Jerman. Yang keempat yaitu pengajaran proyek. Dalam filosofis dan pedagogis dari pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey tahun 1859 sampai 1952. Namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya, yaitu W.H. Kalipratik. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya, merancang serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorong mencari jalan pemecahan bila ia menemukan kesukaran. Anak dengan sendirinya giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkannya. Proyek itulah yang menyebabkan mata pelajaran itu tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsa Saprima NIM 21231057 akan menjelaskan materi selanjutnya. Homeschooling. Homeschooling berasal dari bahasa Inggris yaitu home dan schooling. Home berarti rumah, schooling berarti bersekolah. Jadi homeschooling berarti bersekolah di rumah. Maksudnya yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah dilakukan di rumah. Menurut Agus Salim, homeschooling berarti memindahkan segala potensi yang ada di sekolah dibawa ke rumah. Hal ini bermaksud agar segala potensi yang ada di dalam diri anak dapat dikembangkan dan diajarkan di rumah. F. Sekolah alam.
Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka, agar mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam ini secara langsung. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menggunakan sistem ruangan berupa kelas, para siswa di sekolah alam dibebaskan waktunya untuk lebih banyak berinteraksi di alam terbuka, sehingga terbentuk pembelajaran langsung pada materi dan pembelajaran yang bersifat pengalaman. G. Pendidikan berasrama atau boarding school. Boarding school adalah sistem sekolah dengan asrama, di mana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya satu semester diselingi dengan berlibur 1 bulan sampai menamatkan sekolahnya. Di lingkungan sekolah, para siswa dapat melakukan interaksi dengan sesama siswa, bahkan berinteraksi dengan para guru setiap saat. Contoh yang baik dapat mereka saksikan langsung di lingkungan mereka tanpa tertunda. Dengan demikian, pendidikan kognisi efektif dan psikomotor siswa dapat terlatih lebih baik dan optimal. H. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.